Di antara kita ini sudah ada lihat tangannya kan, tato semua kan. Ya ini jelas preman mulia jati ya. Tato adalah bagian dari seni, begitu. Mungkin banyak orang yang berpikir orang bertato itu identik dengan kriminal saat ini. Itu salah banget. Mending lu jangan hidup di zaman ini kalau masih punya pikiran seperti itu. Mending lu balik lagi ke tahun 95 apa 90-an begitu. Tato tuh jadi kriminal ketika lu mau nato tapi lu jual barang. Paling pakai ini doang. Tisu Magic. Ada. Oke, kembali lagi di Berisik bersama gua Galih Thunder. Febri Scorpio ya. Dan di antara kita ini sudah ada lihat tangannya kan, tato semua kan. Ya ini jelas preman mulia jati ya. Udah nggak ada preman. Di tengah kita ada siapa Mas? Saya Jabrik Jabrik Stun dari Stunhead Tato. Oke. Selamat datang Mas Jabrik. Selamat datang di Berisik. Waktu itu kita Terima sempat ngobrol juga waktu di Ya. Payungi ya. Kita ketemu di Payungi. Benar. Dan buat yang belum tahu Mas Jabrik itu siapa? Mas Jabrik itu seniman tato. Seniman tato kan? Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya bukan seniman. Apa tuh? Bisa dikatakan pekerja seni. Pekerja seni. Iya, nurutin orang-orang yang pengen nambah tato aja. Oh, gitu. Nurutin kemauan mereka gitu. Kalau seniman kan semaunya sendiri. Oh ini semau orang. Iya, gue ngikutin kawan mereka. Cuman medianya beda ya. Medianya beda. Oke. Gitu. Ngomongin soal tato nih Mas. Lo tato pertama lo masih inget nggak? Masih Yang mana tuh? kayaknya malu deh. Jadul banget. Tapi yang nggak apa-apa ya. Buat Pasti tunjuk. ada ceritanya kan? Pasti. Zaman itu gue masih kelas 2 SMA. Dua SMA? Tahun 2005-2006 gue udah pasang tato dan masih jarang banget yang tatoan gue juga. Anjir. Nih, tato pertama gue. Ini? Bunga apa itu? Nggak tahu. Kalau zaman dulu kan mungkin akses internet masih jarang, jadi kita susah cari referensi. Ngikutin aja apa Kayak tato mamang-mamang baca di terminal ya? Itu dia. Ada juga. Kadang gue malu sama anak-anak yang nato tempat gue, bang. Tatonya banyak yang jelek. Tatonya cemen. Iya, tatonya banyak yang jelek kata mereka. Ngapa nggak di cover up ya? Tapi memang gitu, rata-rata seorang seniman tatois itu banyak tatonya yang burik. Iya. Bisa begitu. Iya, tapi ada histori. Iya ada historinya. Itu Tapi yang mahal kalau sih. nato itu di mana berarti Mas? Di mana Kan dulu? nggak mungkin dong. Kamu nato sendiri? Enggak, teman gua. Memang teman gua kita saling apa ya? Saling praktek. Mesin juga ngerakit sendiri, pakai. Oh ngerakit sendiri? Iya. Zaman dulu belum ada mesin kayak gini. Masih mahal. Belum ada. Belum ada. Perkembangan mesin enak banget anak-anak sekarang yang lahir di zaman ini. Tato udah keren-keren, mesin juga udah canggih, enak banget. Gue ngiri sama. Jadi nato saat ini bisa langsung sekalian bagus. Malu banget kalau masih punya tato jelek untuk zaman ini. Sekarang ya. Kalau zaman gua dulu 2005-2006 wajar dong. Masih internet juga belum terlalu tahu orang. Belum, masih susah. Bahkan untuk jarum juga gua ingat banget. Pakai jarum apa itu? Rakit sendiri, bikin sendiri jarum. Jarumnya pasang. jarum apa? Pakai jarum pentol awalnya, terus pakai senar gitar. Oh, Senar gitar kayak gini kita potong, kan yang paling kecil, yang nomor senar satu. Diasah, diamplas, baru buat nato. Dan itu bareng-bareng jarumnya. Aduh, steril banget. Setelah gua tahu, mempelajari, mendalami tato, bahwa itu nggak benar. Tato jarum bareng-bareng itu nggak benar. Tato yang benar itu ya jarum harus sekali pakai, steril. Nah, makanya di studio gua semua peralatan steril. Gitu. Nggak berani juga. Ya gua sering lihat dia nato kan, tuh dia pasti pakai handscoon. Wajib gitu, wajib. Glove itu karena kita berinteraksi langsung sama media itu kulit manusia yang masih hidup, otomatis ngeluarin darah. Resikonya sih sebenarnya di gua sendiri. Nah, ketika orang kita kan nggak tahu, sama malu jadi klien, punya penyakit apa kan, lu nggak bakalan ngomong kan. Sebenarnya resikonya ke gua, cuman demi keamanan juga dan terus
dilihat dari klien juga lebih higienis. Kalau gue sih cacar monyet sih. Gitu. Nah itu dia, gue makanya males nato lu. Ada monyetnya masih. Berkeliaran. Jangan gigit tapi ya. Dikenyot ya. Tapi itu berarti apa lo awal-awal belajar itu dulu apa langsung ada gurunya apa otodidak dulu Mas? Otodidak. Otodidak ya. Gue berawal dulu. Gue memang apa ya doyan gambar banget, bahkan bisa dikatakan dari SD. Gue itu sering coret-coret kalau zaman dulu coret-coret di buku tulis yang paling belakang, belakang ya. Kalau gue nggak cuma di sampulnya, di beberapa buku yang kosong begitu. Terus setelah semakin remaja SMP SMA, gue akhirnya doyan ke graffiti. Zaman dulu bukan mural namanya, graffiti. Dan untuk wilayah Lampung nih mungkin masih sedikit peminatnya. Gue kebanyakan 2007 lah graffiti itu mana? Iya, 2005, 2006, 2007 ya. Di 2007. Emang di SMA. Gue bolos ke Bandung ke Jakarta. Zaman itu hanya untuk ngebom. Oh, ngebom. Bikin graffiti ya. Bikin graffiti. Setelah lama berjalan, gua pikir-pikir kok kayak gini amat, nggak ngasilin, yang ada duit habis terus. Akhirnya ketemulah temen di Kota Tua. Zaman itu Kota Tua itu masih belum tertata kayak sekarang. Banyak lapak tato kan. Akhirnya iseng-iseng lah nyoba-nyoba sama. Tapi gua di Lampung pun udah belajar nato, cuman iseng-iseng aja. Nah, gua pengen mendalami tato. Ya udah nyoba aja. Berapa lama lo belajar di sana? Nggak tentu sih, soalnya bolak-balik. Oh, bolak-balik. Nah, bolak-balik Lampung ke Kota Tua, kadang ke Bandung, balik lagi ke Lampung. Soalnya ya waktu masih remaja kan kita nggak serius sih mau ngapa-ngapain. Hanya buat happy aja. Iya, Jati diri. Kan? Iya, benar, nyari jati diri. Nah, setelah tahun 2010 2011 lagi gua balik lagi ke Kota Tua. Pengen bener-bener ada niatan, pengen mendalami tato yang sebenarnya begitu. Cuman di Kota Tua itu kan apa ya? Banyak isinya orang brengsek semua. Orang brengsek. Asli. Kok ketawa aja? Iya, asli orang brengsek semua. Rata-rata perantau kan di Jakarta itu warga aslinya Jakarta cuman bagian kecil aja. Kalau kita nggak nyodok ya kita bakalan sodok. Di Kota Tua, apalagi di Kota Tua isinya anak jalanan semua. Gue gede di jalanan bisa dikatakan, tapi bukan. Jadi zaman lo dulu pas masih ke Jakarta boleh ngemper aja lo tinggal ya? Banyak kawan. Oh banyak kawan. Iya, banyak kawan. Pernah sih beberapa kali ngemper, cuman nggak harus selalu ngemper. Kan banyak kawan sih solid juga anak-anak. Musola sih saran gue sih. Ke musola gitu. Iya pernah. Pernah kan? Musola pernah, terus di panti apa sih dulu tuh pernah nginep di Panti sebuah jompo. panti, bukan panti jompo, panti asuhan kalau nggak salah ya. Minta tolong sama security. Ya udah, nginep aja nggak. Atau bukan Soleh Panti ya? Lu yang dulu case. Dan akhirnya dari tahun itu gue bener-bener pengen serius ya, mungkin udah jalannya sih. Kalau cita-cita bukan, nggak mungkin kan ada orang Cita-citanya jadi cita-cita bikin tato, nggak mungkin. Ada saat zaman itu bahkan orang tua pun pasti. Nah tanggapannya gimana tuh sama lo tatoan itu? Punya tato dan lo jadi seniman tato, gimana tanggapan lo? Oh, tanggapan pertama kan punya tato ya pasti marah dong. Nggak pengen namanya orang tua, apalagi masih sekolah. Ya. Wow, iya. Ada kalau 2 minggu itu nggak ditegur sama almarhum bokap. Tapi ya, kalau nyokap sih marah cuman mewe namanya mama kan. Pasti ngoceh Bentar, doang. iya, besok ya udah baik. Tapi lu nggak digebuk kan? Pernah sih digebuk, Dipukul, tapi pelan-pelan aja. Gini mukulnya. Iya, pelan-pelan, nggak Emosi serius. tapi Iya, gitu. emosi wajar. Gue sih nganggep wajar. Wajar. Ya, soalnya kalau zaman kita dulu kan orang tua pasti masih suka mukul. Iya. Sabot. Kalau sekarang kan udah Beda. ngomong kekerasan lah, ini Iya. anak lah. Tapi kalau ntar anak lo punya tato nggak apa-apa lo berarti mas? Kalau gue sih no worries. No worries Kalau ya. gue sih no worries. Apalagi mungkin di masa depan
pola pikir anak-anak kita juga Iya. udah beda dengan Benar. orang-orang zaman dulu. Karena tato itu pilihan sih. Ya. Sebelum kita menentukan untuk pasang tato, Iya. kita harus sudah memikirkan matang-matang. Karena pilihan. Pasti ketika kita punya tato, apalagi tato perdana, itu yang harus dikuatin mental. Gitu. Benar sih. Entah dari lingkungan, entah dari saudara-saudara, terus teman-teman tongkrongan. Karena itu untuk seumur hidup, Iya. nggak hanya untuk sehari dua hari gitu loh. Pikirannya harus panjang sih. Harus dipikir panjang, benar. Soalnya kan katanya ngapus tato lebih sakit daripada pas sakit. nato ya. Dan lebih mahal. Dan lebih Per mahal. senti ya Mas ya kalau Per senti ya. Dan prosesnya nggak cuma sekali kalau Iya. ngapus. Soalnya pasti kan dia ngebekas ya residu gitu loh. Dan kalau bisa buat yang masih awal-awalan nato, kalau mau nato itu sekalian yang bagus. Jangan coba-coba. Sebenarnya. Ya, kalau sekali coba, Jadi tato terminal itu tadi ya. iya, jadi tato terminal. Dan gini, entah mitos, entah fakta ya. Gue cuman memperhatikan klien-klien yang datang tempat gue. Tato, ketika lu pasang tato satu, entah kenapa besok pengen nambah lagi. Padahal sakit loh di tato. Bohong, kalau di tato nggak sakit itu bohong sekali. Orang berdarah. Iya, sakit. Iya. Tapi entah kenapa dan itu pengen nambah lagi. Makanya buat lulu pada yang belum tatoan, jangan sekali-kali nyoba pasang tato. Terkecuali lu udah mikir mateng-mateng. Soalnya kalau udah pasang tato sekali, pasti pengen lagi, pengen lagi. Nah itu pengen kira-kira lagi. menurut lo kenapa Mas kok pengen lagi. Nah. Padahal sakit. Nah itu yang jadi gue penasaran padahal sakit loh nato tuh. Keren kali, Cok. Ngerasanya ya. Ngerasanya keren. Sama mungkin ada histori yang mau ditulis di badan dia. Nah, Jadi orang yang bikin parno saat nato. pertama nato itu mungkin tato itu kayaknya sakit banget. Kan orang bayanginnya pasti kayak jarum disuntik. Iya, kan Ya, kayak jarum disuntik. Sebenarnya sih kalau untuk rasanya sih nggak sakit itu. Cuman ya sakit tapi nggak sesakit kayak jarum disuntik. Gitu. Bahkan beberapa orang bisa menikmati rasa sakitnya itu. Kenikmatan di jarum. Gue juga kecanduan jarum. Jarum apa nih? Donor darah. Kirain jarum super. Nggak ada di sini. Belum. Nggak Kalau ada pas di sahabat ntar dia bisa masuk. Lebih sounding soalnya. Nah, itu dia. Sambil santai ngerokok boleh ya? Boleh lah. Di sini Udah ngerokok kok. Nggak ada AdSense ini. Oke. Santai aja. Santai-santai aja nih podcast ngobrol santai nih Mas. Kalian belajar. Iya, kan? sekarang belajar. Jadi tahu nih, ternyata di Metro itu ada juga profesi seperti ini nih. Punya seniman tato juga. Seniman tato ada. Nggak perlu harus ke Bandar Lampung Iya. kalau lu cuma pengen tato. Nah berarti kan lu punya studio dong Mas. Ada ya kan? studio Di mana tuh? gua di Jalan Cermai 2, Hmm. Yosomulyo 21C, Metro Lampung. Nah, Kalau di map mungkin ada, tinggal ketik tato Metro gitu aja, nanti akan nongol Ini nama studionya apa jadi? Stonehead Tattoo. Stonehead. gua ada beberapa kali dapetin tempat dia. Ada papan surfing. Kebetulan belakangnya juga ada ombak dia. Ada papan surfing Tapi makanya. nggak segede ombak belakang. Beda. Deresan ini ya, Pak. Itu ceritanya lucu banget, papan surfing. Gua kan selain di Metro juga kadang stay di Krui untuk tato. Nah, papan surfing itu ceritanya, gua nato seorang atlet surfing dari Spanyol kalau nggak salah. Nah, setelah selesai nato, dia kan balik ke negaranya. Dia bawa beberapa papan surfing, memang udah pro ya atlet gitu. Nah, gua dikasih satu papan surfing, terus ngobrol-ngobrol, dia pengen gua ini belajar surfing. Nah, nanti ketika dia balik lagi ke Lampung ke Krui, nanti kita surfing bareng. Gue jawabin iyain aja. Padahal dalam hati, boro-boro mau surfing, renang aja nggak bisa, mati gue digulung ombak. Iya, ombak segede-gede gini di Krui itu, gila ini bule. Kalau jatuh longsor di dalam itu karang semua, Cuk. Iya, bawahnya karang. Kita terbiasa dengan air ledeng di Metro.
sekali ke cruising lihat ombak gitu aja kan udah parno diajakin surfing. Anjir. Kalau ke pantainya masih pakai pelampung. Mandi kali Pak Karto aja bingung. Juru main surfing kan nggak ada ceritanya atlet surfing dari metro. Belum. Nggak ada sejarahnya. Mungkin siapa tahu. Kita nggak punya, ya kita kan nggak punya pantai. Siapa tahu ada anak yang pengen pengen surfing ke cruise dia belajar kan. Cuman nggak segampang itu. Dan ketika gue dikasih papan surfing, gue balik lah dari cruise. Gue kan waktu itu naik travel turun di Damri Raja Basa. Kan di Damri kalau malam Damri di Raja Basa tuh banyak penumpang yang nunggu. Gue bawa papan surfing. Semua orang nanyain, Bang, atlet ya, atlet selancar ya. Iya, atlet selancar. Ngomong gitu loh ya. Iya, jarang orang. Mungkin mereka seumur hidup baru ngeliat orang bawa papan surfing, kecuali orang bule kan. Nah itu waktu itu gue bawa papan surfing aja udah pede banget. Orang gue bohongin juga percaya gue atlet ini. Ya siapa tahu ntar setelah nonton ini adalah anak-anak yang mau belajar surfing jadi atlet. Ya. Nanti bisa hubungin Mas Jabrik ya. Ya nanti gue hubungin ke teman gue juga gitu. Di sana doi kenalannya banyak ya. Nah. Udah berapa tahun Mas lo bolak-balik cruise Mas? Gue dari 2015. Sekarang 2024, kurang lebih 9 tahun. Nah karena gue dulu pas waktu kesana 2018 Mas ya, barengan doi. Waktu gue lagi jualan aksesoris dulu. Akhirnya gue nyangkut di sana sebentar, dikenalin dengan banyak orang di sana. Apalagi sama almarhum Mas Rizal ya. Ya, salah satu apa ya orang top di Krui. Dia tuh legend, bisa dikatakan legend. Itu yang punya bunga-bunga itu bukan? Iya, tanaman hias zamannya Krui Garden Mas ya. Krui Garden. Boleh, masih ada, mungkin IG-nya juga masih aktif walaupun beliau sudah nggak ada. Tapi jejaknya masih ada. Bisa. Kalau Krui Garden sih memang tanaman hias ya bunga. Tanaman hias. Metro Garden enggak, Metro Garden. Kalau berenang beda ya. Bisa belajar surfing nggak di sini? Gak bisa. Nah, waktu gue di sana tuh, gue ditampungnya di sana dulu di Krui Garden ya sama doi ini. Dikenalin sama Mas almarhum Mas Rizal itulah. Yoi banget orangnya. Itu tempat tampungan anak-anak dari mana-mana. Dari Bandar Lampung sana semua. Iya, bahkan dari Pulau Jawa juga kalau ke Krui pasti mampir tempat beliau. Berarti pas di Krui juga NATO juga kan ya? NATO ya. Enggak berani dong kalau enggak NATO ke sana. Ongkosnya lumayan tuh. Iya, lumayan. PP dari sini. Iya. PP udah enggak mati gopek sini Krui. Kalau enggak NATO bule enggak berani. Tapi enak kan sekarang udah ada pesawat. Tapi kalau tarif untuk bule beda lah ya. Pasti beda. Bisa dikatakan 10 kali lipat, bisa 15 kali lipat. Karena kayaknya orang bule lebih menghargai kayak gitu ya, misalnya jasa. Gue juga kayak gitu tuh Mas. Gue kan main di desain. Luar negeri itu rata-rata lebih menghargai jasa. Makanya potong rambut aja kan mahal di luar negeri kan. Gua waktu di sana jaga losmen itu, setiap nemenin orang itu dikasih saweran terus, Cok. Bukan saweran, tips Dikasih tips. Saweran lu jawab dulu. Gue juga ngibur mereka, coba di Hongkong kita nemenin mereka loh. Iya. Kalau kean gua, kalau lu biduan juga gua nih dulu. LC juga. Nah, itu bahasanya sawer. Saweran, tips. Bukan saweran. Dulu. Lu goyang, ngebor, baru dikasih saweran. Cuman hidup di sana tuh emang apa ya? Pegas di sana. Iya. Pegas banget, Cok. Di sana tuh, Cok. Bisa dikatakan kehidupan multiras lah. Di Krui itu yang datang nggak hanya dari Eropa atau nggak hanya dari Amerika, bahkan ada Asia orang juga. Jepang, Korea, Thailand, Afrika, banyak orang hitam-hitam juga. Ada pernah juga ketemu orang dari Hawaii. Hawaii itu kan sama juga tropis juga. Sukunya kan orangnya kan berbeda. Bule enggak, Negro enggak. Suku Maori ya, suku Maori. Iya. Dan ada cerita lucu juga. Nah, dia NATO juga pengen kenang-kenangan tato dari Krui. Nah, ngobrol, dia ngajain. Bang, nanti dia kan punya penginapan di Hawaii. Dia ownernya. Nah, nanti kalau kamu holiday ke Hawaii,
pokoknya harus nginep di tempat saya. Nanti saya jamu segala macam apa mau kamu di sana. Terus saya juga mikir lah, jajain aja. Mungkin nggak ya ke Hawaii, sampai Hawaii mungkin ya. Mikirnya gini, gue mau berangkat haji, lu mau ke Hawaii nih. Iya, mungkin ya. Wah gila, Hawaii itu pulau terpencil. Pulau terpencil dan mungkin hanya orang-orang yang duitnya sisa aja bisa ke Hawaii. Yang benar-benar mau liburan. Toh Hawaii sama Kru juga nggak jauh beda loh, sama kan. Hawaii juga sama. View-nya juga beda. Orang yang dicari di Hawaii juga laut juga. Laut juga, ombak. Bedanya di sana nggak ada warung kelontong aja. Nggak ada warung Madura. Nah, nggak ada warung kelontong, nggak ada pecel lele. Wah, itu doang bedanya kayaknya. Nggak ada. Tapi gue pernah nemenin Doi ini pas gempa itu ya, yang orang minta tato kapan evakuasi itu ya. Oh iya, Kocak tuh. kocak. Lu bisa lihat di katalog IG gua. Orang bule tuh natonya kadang Basing ya. nyeleneh. Bisa dikatakan nyeleneh. Iya, barang-barang unik. Terakhir ini gua ceritanya. Nah. Dia nato itu ayam, itu ada ceritanya. Ayam, gambar ayam. Cuman hanya just line dia nyebutnya, hanya garis aja, garis keliling. Terus dikasih nama Sandy, ayamnya itu dikasih nama Sandy sama dia. Itu ada ceritanya. Nah, saat itu dia ulang tahun. Nah, belilah ayam ke pasar. Padahal harusnya kan beli ayam tuh daging aja kan. Kalau mau dia mau ngadain barbeque, dia beli ayam hidup. Iya, ayam potong, ayam putih gitu. Dibawa baliklah ke hotel dia. Sampai hotel, kok dia sayang mau dipotong ayam itu, nggak jadi dipotong. Akhirnya dikasih nama. Akhirnya dikasih nama, dijadiin hewan peliharaan. Dia kan nggak pernah lihat ayam di kampung dia. Jarang banget. Nah, sampai dia balik, rencananya mau dia bawa balik ke negaranya kan. Nggak bisa. Kalau binatang itu bisa sih, cuman kan biayanya vaksin segala macam pengurusannya beda. Karantina segala macam, terus biayanya juga lebih mahal, nggak sesuai dong dengan harga ayam potong, ayam putih itu nggak sesuai banget. Akhirnya dia memutuskan untuk ditato si gambar ayam itu. Dan anehnya lagi, teman-teman serombongan dia itu kompakan pada mau bikin gambar ayam yang sama semua Sandy. Gokil ya. Gokil ya. Terus akhir-akhir ayamnya dipotong lah. Enggak, nyampe sekarang masih. Kalau ada yang ngurusin mungkin sampai dia balik lagi ke sini pengennya masih tetap hidup kalau ada yang ngurusin. Cuman kan belum nggak tahu namanya orang. Iya, ternyata hilap kan. Iya. Itu termasuk pengalaman lu nato yang aneh lah ya. Ada yang lebih aneh nggak? Ada yang lebih aneh. Apa itu Mas? Dia tuh turis dari Amerika. Mungkin dia belum pernah lihat sapi ya di negaranya. Sapi. Lihatnya daging semua berarti orangnya nggak ada. Iya, dalam bentuk daging. Dipotoin lah sapi itu. Cepret. Kalau di Krui kan sapi banyak ya, terus dibiarin. Di pinggir-pinggir jalan ya. Di foto. Nah, dia pengen nato, gue dikasih foto gambar sapi. Oke lah. Ada tapinya. Dia pengen dikasih rumput juga, dikasih taiknya juga, dikasih jamurnya juga. Si sapi itu ada rumputnya, ada taiknya, ada jamurnya. Dia kan suka kalau bule mushroom. Suka mushroom. Gila sama mushroom. Ini pengalaman unik juga. Bisa selengkap si detail itu gitu. Gokil ya. Tapi ada nggak yang pernah marah sama lu Mas ketika ditato? Yang lokal ataupun yang kayak bule gitu lah. Yang kalau selama ini belum sih. Belum pernah ya? Ya mudah-mudahan jangan. Selama ini sesuai konsep. Kecuali lu tadi itu yang kayak banyak di IG. Pertama kalau kayak gini gambar lurus begitu kayak gini kan mengol. Kalau nggak sesuai, nah itulah. Nggak gampang jadi pekerja seni tato itu nggak gampang. Kita harus benar-benar fokus. Karena kalau sudah salah coret sekali itu udah nggak bisa dihapus lagi. Gitu. Kan tukang tato juga kan nggak punya laser buat ngapus tato juga. Nggak semua, tapi ada beberapa studio temen. Nggak semua. Dan kalau langsung saat ditato nggak bisa langsung di laser, harus nunggu dulu. Jadi selama ini kebanyakan klien lu malah justru dari luar daripada yang lokal Lampung itu sendiri Mas? Kalau di Grui? Nah, yang di Lampung sekarang ini?
lebih banyak yang orang-orang turis sana atau dari yang orang-orang lokal kita di sini? 50-50 sih. 50-50 ya. Kalau saat ini beberapa bulan kemarin karena gue juga terlalu sibuk di kegiatan kemasyarakatan di daerah sendiri ya. Beberapa job di Krui gue cancel, jadi kebanyakan ya orang-orang lokal metro dan sekitarnya yang datang ke studio. Tapi kalau pas benar-benar gue lagi free, nggak ada kegiatan, gue pasti sering bolak-balik ke Krui. Lebih sering ikut nggak tapi? Berapa kali ya? Pernah 3 apa 4 kali. Nggak setiap kali dong kalau ngikut. Akhirnya nggak dapet duit dong kita. Jadi liburan. Jadi liburan. Jadi liburan Nggak harus sering-sering dong liburan. Iya. Tapi kan sering ke Bandung sana nggak Mas? Kalau Bandung paling hanya liburan. Bandung. Liburan beneran. Memang benar-benar gua gini sih prinsipnya. Kalau dapet job di luar, kalau bisa nggak usah ngajak anak istri dulu deh. Ya. Kalau mau sekalian liburan malah apa ya ribet bawaannya. Kalau mau liburan aja. Nggak usah sambil ngejob gitu. Gue ada agenda setiap tahunan, agenda tahunan ya kalau nggak ke Bandung, ke Dieng, ke Bali, ke Malang. Arahnya pasti ke Pulau Jawa sambil silaturahmi beberapa dengan kawan-kawan lama. Kalau yang termuda Mas, yang pernah minta tato sama lo, minta ditato sama lo, ada nggak? Ada. Termuda. Waktu itu anak masih SMA, dia itu cewek, terus dia itu salah satu murid berprestasi. Ini orang metro? Orang metro, sekolah di SMA 5, SMA Semalam. Dia tuh apa ya, mungkin hidupnya terkekang ya. Dia pernah ikut olimpiade matematika dan fisika. Gokil kan? Ya, ini bisa kita bilang pinter ya ini. Iya. Olimpiade matematika dan fisika loh, jarang banget. Jarang. Males ya. Dan dia tuh curhat dulu sebelumnya. Ya gua nanya, suruh dia tuh berpikir nggak hanya 7 kali, bahkan 8 kali, 9 kali. Dia udah matang, memang dia tuh udah ngelis dalam hidupnya itu. Tato adalah salah satunya. Yang di list dia. Dalam wishlist dia lah ya. Wishlist. Nah, dia itu kehidupannya tuh tiap hari belajar, pulang dari sekolah, les, habis les bimbel ya. Nah, habis bimbel les musik, les apa, pokoknya dari pagi sampai malam setiap hari kayak gitu. Ketemu buku terus ya. Ya, ketemu buku, pelajaran, mikir. Makanya itu tuh suatu apa ya? Pemberontakan kalau kata gua. Orang tua kadang terlalu ngekang ke anak. Kebebasan anak. Iya. Enggak bagus. Bahkan kasihan, terlalu dieksploitasi menurut gua sih. Dan itu padahal dia dari keluarga dokter. Oh, mampu ya. Iya, keluarga mampu. Dan gua sebelum natoin dia, gua juga ngomong, kalau terjadi apa-apa sama keluarganya nggak terima, gua nggak tanggung jawab. Itu dia sudah jawab sendiri. Itu sudah jadi tanggung jawab saya, Bang. Oke lah kalau gitu. Udah maksanya beneran. Itu cewek baik-baik loh, bukan cewek yang nakal, yang segala macam dalam tanda kutip dan berprestasi. Karena dia pola pikirnya ini udah bukan zaman dulu lagi. Tato itu bukan jadi halangan buat buat saya meraih mimpi gitu loh. Tato itu hanya aksesoris, hanya apa pajangan. Yang berhak menilai tato ya hanya dia sendiri. Yang penting dia menunjukkan bahwa saya itu punya skill dan mampu dalam bidang apapun begitu loh. Orang bertato juga tuh bisa pintar loh. Nggak cuma orang yang apa nongkrong di terminal. Kalau zaman dulu ya. Dan ada salah satu doktrin pada zaman dulu. Mungkin zaman Orde Baru. Zaman Soeharto. Ya, zaman Orde Baru. Setiap orang bertato itu bisa dikatakan penjahat dan harus dibasmi apa ya? Petrus ya. Petrus. Nah, jangan Petrus. Nah, doktrin-doktrin dari situ yang akhirnya kebawa ke sini.
tato jadi hal yang negatif. Di stigma masyarakat. Ya, di stigma masyarakat. Iya. Itulah. Akhirnya ditato di mana tuh, Mas? Gimana? Si cewek itu akhirnya ditato di bagian mana itu? Gue nyaranin di bagian yang bisa ketutup, tapi dia nggak mau. Terus di mana? Di sini posisi. Gambar aja. Ya gambar kupu-kupu, mungkin segini lah, nggak gede-gede banget. Untung aja bukan gambar banteng. Iya. Megawati. Edit. Serius banget kita nih ngobrol anjir. Tato itu memang harus serius. Iya. Karena menjadi PNS nggak boleh ada tato. Oh, iya, harus pas. Iya. Indonesia ini kan terlalu rasis untuk nyari pekerjaan, tinggi badan, harus good looking. Banyak kriteria. Harus S1, S2, S3, S4, S5, S tongtong, S agogo, S segala macam. Tapi kan sekarang semua terbantahkan, kalau lu nggak ada orang dalam sama aja. Padahal yang dari dalam tuh nggak bisa kerja. Aduh. Cuma lu sekolah sekarang. Mendingan punya skill. Iya. Nah, kalau kata gue mendingan punya skill daripada punya ijazah. Iya. Apa ya? Ya ijazah kan cuma tanda bukti lu pernah sekolah aja kan. Tapi kalau lu nggak ada skill juga lu dari sekolah sama banget. Ya semoga aja kalau lu punya ijazah lu punya ilmunya juga dan skillnya. Sama orang dalam. Oh, sadis banget. Tetep aja. Ya. Karena itu penting orang dalam. Ordal nggak bisa ngeron KKN udah di mana-mana. Suka duka lu apa masalah malu nato, Mas? Lebih banyak sukanya daripada dukanya. Karena ya apa ya? Itu salah satu hobi sih. Memang hobi gue dari kecil, coret-coret, menggambar. Dan selama ini gue rasain belum pernah ada dukanya. Rata-rata suka semua dan ketemu hal-hal baru, orang-orang unik yang ada cerita di balik berjalan ini. Orang-orang unik yang mungkin tadinya nggak bakalan terpikirkan bakalan ketemu orang-orang seperti ini. Kemarin terakhir itu ada orang dari Palembang, dia liburan ke Lampung, terus mampir ke studio. Lah, kenapa dia nggak bikin di Palembang aja? Di Palembang kan kota besar, banyak studio juga bejibun. Dia pengen sesuatu yang dari Lampung, berkesan ya. Nah, pengen berkesan. Dan uniknya dia tuh owner tambang, punya tambang di Palembang, bukan Palembang nih, daerah Sumatera Selatan banyak tambang ilegal. Duitnya tidak berseri, men. Cuman penampilannya bawa mobilnya tuh mobil pick up yang ada tudungnya. Tudungnya ini pakai terpal. Iya, pakai terpal. Satu rombongan datang ke rumah. Di mobil pakai itu. Iya, satu rombongan kaget. Orang punya duit banyak ya? Orang duit banyak itu bawanya tuh tas ini, tas rempangan isinya duit semua, cepetan semua. Gila orang ini. Itu salah satu hal unik sih. Tapi ada sih kadang yang bajunya rapi, tapi nggak mau bayar tuh ada kayaknya. Temen sendiri kayak gitu tuh. Ada yang nawar kebangetan juga. Ada ya? Ada gitu ya? Udah rapi-rapi, nawarnya kebangetan. Nawarnya kebangetan. Dia udah kadang bilang nawar kan. Iya, kan ada tarif ada di situ. Nah. Kalau untuk gimana ya misalnya gue bilangnya ya? Untuk masa gue mau bilang kalau untuk pelajar berapa kan? Enggak ada. Gua paling membedakan beasiswanya lokal dan turis. Ya. Kalau lokal mulai dari 200.000 per gambar untuk gambar ukuran paling kecil. Nah, mulai dari 200.000 untuk gambar ukuran segini-gini lah. Sekarang kan lagi tren American old school style. Itu gambarnya kecil-kecil. Skena ya. Skena gambarnya kecil-kecil. Kalau untuk yang paling kecil 200.000. Nah, mulai agak gedean mungkin nambah 300 ya menyesuaikan ukuran. Kalau ukuran kecil kita sentiin enggak kita dong. Iya, benar. Jadi untuk kalian para pelajar, gitu ya. Kalau walaupun kalian punya prestasi, enggak kepake ya harganya. Tapi kayaknya aku punya saran Mas, kayaknya kalau pelajar nanti dulu lah. Nanti. Kan apa beliau juga tadi bilang pas anak SMA tadi lu mikir-mikir dulu. Mikir-mikir.
Beribu-ribu kali. Karena kan zaman sekarang anak-anak udah hal-hal itu udah nggak tabu lagi sih. Mending temporer dulu kali Mas ya, kalau untuk pelajar-pelajar kali ya. Mending pakai pulpen aja, pas spidol aja deh. Gengsi kayaknya Mas, kan kita dulu iya. Kalau dulu gua tahan kita gambar-gambar pakai yang warna-warni itu. Kalau gua dulu sih nih pakai biji jambu monyet sih, zaman mandi di kali. Jambunya hilang tinggal Monyet. Si anjing. Back bangsat. Sekarang yang Getah biji jambu monyet sampai jadi koreng kan. Itu kan bikin koreng. Iya, lupa. Memang goblok itu. Iya. Bocah-bocah. Memang sengaja pengen rusak kulit, bukan untuk tato. Itu nggak dibenarkan, Bro. Nggak Dibenarkan, ya. Mending kalau udah pengen banget ya, kan sekarang ada sih yang kayak stiker itu di kita order di online juga ada. Tato temporer, tinggal tempel, udah jadi. Paling bertahan-tahan seminggu nggak masalah. Ya buat ngibulin mak lo lah. Kalau hanya buat gaya-gayaan doang loh. Iya. Terkecuali Nato kan sumber hidup tadi. Ya. Terkecuali memang yang benar-benar udah berpikir Bulat, matang ya, berpikir bulat bahwa gue memang harus punya tato. Gue belum sih, kalau gue belum pikiran. Jangan. Kalau gue pingin dulu. Kalau udah punya sekali, lu pasti pengen nambah. Gue tuh waktu nongkrong sama dia jadi pengen gue dulu. Waktu gue gak lama di Krui ya. Kalau gue lama gitu mah gue, lo tau gak gue beli di Krui? Mah gue, coba kamu buka baju dulu. Buka baju gue, diperiksa badan gue. Nah, tadi kan. Teman-teman rata-rata kalau di Krui ya namanya udah multikultural. Rata-rata ya udah. Karena kan gue dulu sering story-nya sama dia kalau dia lagi ngejob tato. Kalau nggak sama dulu sama Copeng. Iya, gue kenalnya sama Copeng. Gue pertama kali ngeliat di tato itu orang di tato ya ngeliat Copeng atau temen gue itu sini dulu Jangkar itu. Kalau Copeng sekarang udah di Bali. Udah lumayan sukses sih. Sukses terus bro ya. Moga. Peng kalau nonton Peng, Mas Jabrik dari kita undang sekolah dulu. Tatonya banyak banget dia tuh. Ngomongin dia tapi dia nggak mau jadi PNS di Copeng gitu. Salah satu ya ada sih. Sekolah paling mental kan Copeng yang katanya kepala sekolah di ini mana? Copeng terus di Trimurjo. Oh, Trimurjo, sama satu Trimurjo. Copeng. Aduh, Copeng udah kopengnya digini-gituin juga lagi kan Copeng ini. Versinya gede-gede deh. Mungkin nanti kalau balik sudah bawa Harley Davidson kayaknya. Udah banyak ya dia. Banyak di Bali jobnya udah gede-gede. Udah terkenal ya berarti ya Copengnya. Kalau di Bali itu nggak perlu terkenal sih men. Terus asal kita udah join sama studio, otomatis udah turis itu nggak nyari yang top di Bali. Apa aja. Dia mau gambar apa seperti kayak lo bilang. Dia sirnya bulat tuh mau gambar apa? Kan? Iya sirnya. Dan di Bali itu persaingan tato itu nggak begitu dia pikirkan gitu. Yang punya studio walaupun nggak top tetap laku aja kalau di Bali. Pasti ada aja gitu. Karena tergantung manajernya sih biasanya. Manajernya. Tapi berarti lo kalau balik besok jangan ngajakin AM lagi, naik lah. Beda dong. Minimal Jack D ya. Beda dong. Main Mas Copeng Amer. Anjir. Gue pernah nemenin dia waktu ke Mandiri Beach itu. Tepar dia anjing ngantem meja, pipinya sompel sama gue dia tuh. Anjing, teler dia. Mudah-mudahan dia balik udah beda lah. Udah beda lah ya. Bapaknya udah lebih bisa menghargai keputusan Copeng lah ya. Tapi sekarang udah menghargai. Bahkan tadinya ya gue ini mengulik cerita masa lalu. Gak ada kan yang orang tuanya anaknya pengen jadi seniman tato, tukang tato. Itu bukan hal yang membanggakan bagi seorang orang tua begitu. Sementara kayak sepupu gue, teman tetangga gue, beberapa ada yang jadi pegawai, ada yang jabatannya udah bagus, ada yang kerja di Jakarta udah dapat kerjaan bagus. Orang-orang udah ceritanya macam-macam. Nyokap gua jadi aja. Apa yang dibanggain dari anak gua? Nah, tapi setelah berjalan beberapa tahun, mereka punya kehidupan masing-masing dengan dunianya masing-masing. Ada yang bahkan sampai lupa kalau masih punya orang tua karena saking sibuknya. Dan hanya gue yang sebatas orang kayak gini selalu ingat sama orang tua.
Itu wajib, men. Sebrutal-brutalnya kita, seburuk-buruknya kita harus tetap ingat sama apalagi laki-laki ya. Apalagi tanggung jawabnya. Mau sampai kapan juga laki-laki itu kan kalau di Islam tanggung jawab orang tua itu tetap jadi tanggung jawab laki-laki. Apalagi ibu ya. Ibu baru ayah ya. Apalagi seorang ibu harus dimuliakan sebisa mungkin. Dah karena udah ditutup dengan pesan moral. Oh, ini jatuhnya pesan moral ya? Pesan moral ya. Ternyata ada hal positif juga dari mas-mas yang bertato ini kan. Kan tadi gini. Bertato itu tidak jahat. Pesan moralnya gini. Jangan menilai orang untuk zaman sekarang ya. Jangan menilai orang hanya dari covernya, hanya dari luarnya. Kenali dulu siapa dia, apa kebiasaan dia, baru kalian bisa menilai. Minimal ngobrol dulu. Ngobrol dulu lah. Baru nilai orang, jangan dengar kata orang katanya. Kayak gue nih kelihatannya baik-baik kan, baik banget emang gue nih orangnya. Gue nih walaupun tampangnya kayak gini, gayanya kayak jering gayanya kayak gini. Gue ini seorang family man loh. Family man loh. Nah. Orang di sini jadi bawa anak sama istrinya loh. Gue sayang banget sama anak bini gue itu sayang banget. Dan rata-rata kadang orang menilai gue nggak sesuai dengan penampilan. Bukan masalah sesuai atau enggak dengan penampilan, itu kan tergantung diri kita gimana titik nyamannya. Kalau kita nyaman sama keluarga, bahagia kita di keluarga, kenapa harus disia-siakan gitu lah. Yang intinya keluarga itu bisa buat kita cari kesenangan kok. Bukan hanya cari kesenangan buat diri sendiri gitu. Rasanya beda. Ketika kita bersenang-senang dengan keluarga dan kita bersenang-senang sendiri, rasanya beda. Itu hal-hal seperti itu yang gua ajarkan ke anak-anak gua juga. Ada rasa bangga ketika kita bisa nyenengin keluarga. Nah, itu susah diungkapkan. Benar. Ya, benar. Apalagi Le? Udah quotes ini Le. Udah quotes nih. Gue gak bisa nambahin quotes lagi ya. Gue gak bisa lebih bijak dari dia. Pengalaman hidupnya lebih panjang dia. Soalnya. Pahit. Jadi sekali lagi tuh, jangan mandang orang dari penampilannya aja. Kadang ada juga kawan gue yang piercingnya segini. Itu dia nyemilnya masih madu rasa loh. Ada namanya topik ya. Orang pengalaman. Nyemilnya madu rasa dia sasetan. Masih makan snack, masih makan kuping boleh piercingan kan? Bebas dong. Iya. Ini bukan zaman orde baru lagi. Orang yang harus dibatasin ekspresinya, geraknya. Ini udah zaman maju loh. Masa iya kita mau di belakang terus? Benar banget Mas. Dan tato itu menurut gua sesuatu ekspresi dari diri gitu. Dan bukan kriminal. Tato itu bukan kriminal, nyata-nyata. Tato adalah bagian dari seni. Begitu. Mungkin banyak orang yang berpikir orang bertato itu identik dengan kriminal saat ini. Itu salah banget. Mending lu jangan hidup di zaman ini kalau masih punya pikiran seperti itu. Mending lu balik lagi ke tahun 95 apa 90-an begitu. Tato tuh jadi kriminal ketika lu mau nato tapi lu jual barang. Sama lu ngutang sama orang tapi nggak bayar. Wah, curhat ini. Itu baru kriminal tatonya. Lu curhat. Enggak, bukan gua. Kawan gua. Ada kawan gua. Ada kayak gitu. Mungkin itu udah jadi tren ya. Ada jadi tren. Bahaya, kadang orang nggak tatoan bisa kayak gitu juga. Iya. Bahaya. Jadi tren ngutang nggak bayar, pura-pura lupa gitu. Jadi jangan mengkreditkan orang-orang seperti yang memiliki tato itu negatif, nggak harus. Jangan mendeskripsikan. Udah ya. Oke, gua rasa kita sudah terlalu banyak pesan moral di belakang. Gua takut mak gua nonton terus dia berubah pikiran. Yaudah, kamu tato aja nanti. Aku masih takut. Dan gini, kalau ada teman-teman yang masih pengen tato banget, tapi takut dengan rasanya jarum, sekarang ini udah ada anestesi. Anestesi itu bukan penghilang rasa sakit ya, bisa mengurangi rasa sakit mungkin bisa sampai 60%. Tapi kalau buat orang-orang yang sudah terbiasa tato,
nggak ada sensasinya. Iya. Paling pakai ini doang. Tisu magic. Itu dia quotes kita hari ini ditutup dengan tisu magic. Ada lagi Mas? Udah cukup. Sampai jumpa lagi di berisik selanjutnya. Gua Galih Thunder. Gua Pedro Scorpio. Gua Jabrik. Payas. CB aja. CB 70 ya. CB aja. Tidak motor belum diajak kemana-mana. Itu dia perbincangan kita hari ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe ya. Iya. Channel dari Berisik. Jangan lupa juga follow Instagram Jabrik gimana Mas? GBX Tune. Nah, untuk kalian yang ingin buat tato, tapi tetap dipikirin matang-matang dulu ya. Sebelum kalian buat tato. Itu pesan dari Mas Jabrik sendiri selaku seniman tatonya. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Bah, yang punya jajan. Ini. Ya masuk yuk, udah beres yuk. Masuk yuk. Jajan. Foto ini ya, bertiga ya. Kita foto. Tapi gua nggak bawa print.